Suamiku direndahkan keluargaku di tengah-tengah suasana lebaran, kubuat mereka menyesal setelah tahu. Aku, Rani, duduk di samping jendela kamarku yang menghadap ke halaman belakang. Mataku menatap kosong pada pepohonan yang mulai bergoyang pelan akibat angin sore. Pikiranku melayang ke kenangan-kenangan pahit yang terus menghantui setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku di kampung halaman. Arif, suamiku, adalah seorang pria baik hati, sabar, dan pekerja keras. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku, meski hidup kami masih sangat sederhana. Aku tahu betapa ia mencintaiku, dan aku pun mencintainya sepenuh hati. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku merasa terluka. Keluargaku tidak pernah bisa menerimanya dengan sepenuh hati seperti aku menerimanya. Setiap kali kami pulang ke kampung halaman, ibuku selalu membanding-bandingkan Arif dengan suami kakakku, Deni. Kakakku, Tika, menikah dengan seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Rumah besar, mobil mewah, hingga gaya hidup yang glamour. Sedangkan Arif hanya seorang pegawai, biasa dengan gaji pas-pasan. Setidaknya itulah pandangan keluargaku terhadapnya. Apa kamu bahagia, Rani? Ibu bertanya padaku suatu hari ketika kami sedang berkumpul di ruang tamu. Tatapan matanya tertuju pada Arif yang sedang membantu ayah membersihkan halaman. Kamu tahu kan, Deni sudah memberikan segalanya untuk Tika. Bagaimana denganmu? Aku hanya tersenyum getir mendengarnya. Hatiku terasa teriris-iris, tapi aku mencoba menjawab dengan tenang. Ibu, aku bahagia bersama Arif. Kami saling mencintai, dan itu lebih penting daripada materi. Namun, ibuku tak pernah puas dengan jawaban itu. Seperti biasa, dia melanjutkan dengan kalimat-kalimat menyakitkan. Coba lihat dirimu, Rani. Deni bisa memberikan semua yang Tika inginkan, sedangkan Arif, apa dia bisa memberikan masa depan yang cerah untukmu? Setiap kata-kata ibuku terasa seperti tusukan panah kecil yang perlahan-lahan menusuk hatiku. Aku ingin berteriak, ingin membela Arif, tapi aku tahu itu tak akan ada gunanya. Ibu tak pernah benar-benar mendengarkan. Bahkan ayah dan saudara-saudaraku lainnya sering ikut menimpali, seolah-olah Arif adalah beban dalam hidupku. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka mempermalukannya langsung di hadapan para tetangga. Misalnya, saat Lebaran tahun lalu, Deni datang dengan mobil barunya, dan semua orang di kampung mengelilinginya dengan penuh decak kagum. Sedangkan Arif hanya diam saja dengan motor tua yang kami bawa. Aku melihat bagaimana senyum Arif masih tersungging meski tatapan dingin dari keluarga dan tetanggaku menusuk-nusuk harga dirinya. Aku tahu Arif bukan tipe orang yang mudah patah semangat. Dia selalu bilang padaku bahwa dia akan terus berjuang demi kita. Jangan khawatir, Ran, katanya suatu malam setelah kami kembali dari kampung halaman. Aku tahu mereka belum bisa melihat potensi kita. Tapi aku janji, suatu hari nanti, mereka akan bangga padamu karena sudah memilihku. Aku percaya pada Arif. Tapi aku juga manusia biasa. Kadang-kadang, aku tak kuat menahan rasa sakit ini. Aku sering menangis diam-diam di malam hari, memikirkan bagaimana keluargaku bisa begitu buta terhadap cinta sejati yang kami miliki. Mereka hanya melihat materi, bukan hati. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah aku salah memilih jalan hidup ini. Apakah aku harus menyerah pada tekanan keluarga dan meninggalkan Arif? Tapi kemudian aku sadar, jika aku melakukan itu, aku akan kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Luka ini begitu dalam. Namun, entah bagaimana, aku masih bisa tersenyum. Senyuman itu bukan untuk keluargaku, melainkan untuk Arif. Senyuman itu adalah cara aku menunjukkan padanya bahwa aku tak akan pernah menyerah. Aku akan terus berdiri di sisinya, meskipun dunia menentang kami. Lebaran tahun lalu adalah salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupku. Aku masih ingat jelas bagaimana suasana itu terasa begitu berat, meski hari seharusnya dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan. Arif dan aku sudah menyiapkan mental sebelum pulang ke kampung halaman. Tapi ternyata, tidak ada persiapan yang cukup untuk melawan omongan pedas keluargaku. Kami tiba di rumah orang tuaku pada pagi hari. Seperti biasa, ibuku langsung menyambut kami dengan senyum yang tampak ramah di permukaan,
namun dingin di baliknya. Ia memelukku sebentar, lalu beralih pada Arif. "Nah, ini dia suamimu," katanya sambil tersenyum tipis. "Bagaimana kabarmu, Arif?" Arif hanya mengangguk sopan dan menjawab dengan nada tenang. "Alhamdulillah baik, Bu." Namun, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya. Ibuku langsung berbalik ke arah mobil baru Denny yang terparkir di halaman depan. Mobil sedan hitam, itu tampak begitu mencolok, dengan kilauan cat yang membuat mata semua orang tertuju padanya. Para tetangga berkumpul di sekitar mobil tersebut, memuji-muji betapa mahal dan indahnya kendaraan itu. "Lihat, Rani," kata ibuku sambil menunjuk mobil itu dengan tatapan penuh arti. "Itu mobil baru Denny. Katanya dibeli dari hasil kerja kerasnya sebagai pengusaha. Kamu lihat kan? Begitu caranya memberikan yang terbaik untuk keluarga." Aku hanya bisa diam dan menahan napas. Hatiku mendidih, tapi aku tak bisa berkata apa-apa. Aku melirik Arif yang tampak berusaha tersenyum meski aku tahu ia merasakan luka yang sama denganku. Kami datang dengan motor tua kami, kendaraan satu-satunya yang mampu kami beli setelah beberapa tahun bekerja keras. Dibandingkan dengan mobil Denny, tentu saja motor kami terlihat begitu kecil dan hina. Tika, kakakku, tampak begitu bangga saat ia turun dari mobil bersama Denny. Ia memamerkan tas desainer dan pakaian mahalnya kepada ibuku. "Ini semua hadiah dari Denny, Bu," katanya dengan nada sombong. "Dia bilang aku layak mendapatkan yang terbaik." Ibu tersenyum lebar dan memeluk Tika erat. "Anakku hebat sekali punya suami seperti Denny. Dia benar-benar tahu cara membahagiakanmu." Kalimat itu rasanya seperti cambukan bagi Arif dan aku. Mataku mulai berkaca-kaca, tapi aku berusaha menahannya. Aku ingin berteriak dan membela Arif, tapi aku juga takut membuat situasi semakin buruk. Jadi, aku hanya duduk diam, mencoba menelan makanan yang terasa begitu pahit di tenggorokanku. Namun, puncak rasa sakit itu datang ketika ibuku mulai secara terang-terangan membandingkan Arif dengan Denny di depan para tamu. Saat makan siang, ibuku berdiri dan mengucapkan pidato singkat tentang betapa bahagianya ia memiliki 2 anak perempuan yang berhasil menikah dengan laki-laki hebat. Ketika menyebut nama Tika dan Denny, matanya bersinar penuh kebanggaan. Tapi ketika giliran menyebut namaku, nadanya berubah dingin. "Dan Rani, dia menikah dengan Arif," katanya sambil melirik Arif dengan pandangan yang sulit kujelaskan. "Ya, Arif adalah orang baik, tapi kalau boleh jujur, aku harap suatu hari nanti Rani bisa mendapatkan suami yang lebih mapan. Coba lihat Denny, dia bisa memberikan segalanya untuk Tika." Seketika, ruangan menjadi hening. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku dan Arif. Wajahku panas karena malu, tapi aku berusaha menahan air mataku. Aku tahu, ini bukan pertama kalinya ibuku mengatakan hal seperti itu, tapi kali ini rasanya lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Arif hanya diam. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan makannya tanpa berkomentar. Namun, aku tahu, hatinya pasti terluka. Aku ingin berteriak dan membela Arif, tapi aku juga takut membuat situasi semakin buruk. Jadi, aku hanya duduk diam, mencoba menelan makanan yang terasa begitu pahit di tenggorokanku. Setelah acara selesai, Arif dan aku kembali ke motor kami. Kami duduk di atas motor itu dalam diam. Arif menyalakan mesin, tapi sebelum kami pergi, ia berbicara pelan. "Ran, aku minta maaf kalau aku membuatmu malu hari ini." Aku langsung menggeleng dan memeluknya erat. "Jangan minta maaf, Rif. Ini bukan salahmu. Mereka yang salah. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk kita." Air mataku akhirnya jatuh. Aku menangis di pundaknya, sementara Arif hanya memelukku dengan erat. Ia tak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu ia merasakan luka yang sama denganku. Perjalanan pulang ke rumah kami terasa begitu panjang. Aku memandangi jalanan yang gelap sambil terus memikirkan kata-kata ibuku. Bagaimana mungkin ibuku bisa begitu buta terhadap cinta sejati yang kami miliki? Apakah materi benar-benar sebegitu pentingnya sampai ia rela melukai hatiku demi sebuah mobil mewah? Di dalam hati,
Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan Arif lagi. Meskipun itu berarti aku harus menjauh dari keluargaku. Setelah kejadian Lebaran tahun lalu, aku dan Arif sepakat untuk tidak pulang kampung lagi. Kami tahu bahwa setiap kunjungan hanya akan membawa luka baru bagi kami berdua. Aku tak ingin melihat ibuku memandang rendah Arif, dan aku juga tak ingin Arif terus-menerus merasa direndahkan di depan keluargaku. Jadi, kami memilih untuk menjaga jarak. Namun, menjauh dari keluarga bukanlah hal yang mudah bagiku. Setiap kali telepon dari ibuku berdering, aku selalu merasa dilema. Di satu sisi, aku rindu mendengar suaranya. Suara seorang ibu yang pernah begitu menyayangiku tanpa syarat. Tapi di sisi lain, aku takut mendengar kata-kata pedasnya tentang Arif. Pada akhirnya, lebih sering aku membiarkan panggilan itu berdering tanpa diangkat. Arif tak pernah mengeluh tentang keputusan ini. Ia hanya berkata padaku, "Aku tahu ini sulit untuk Muran. Tapi percayalah, suatu hari nanti, mereka akan melihat betapa beruntungnya mereka memiliki menantu seperti aku." Aku tersenyum mendengarnya, meski dalam hati aku ragu. Apakah ibuku benar-benar akan berubah? Atau apakah ia akan terus seperti ini sampai akhir hayatnya? Selama 2 tahun terakhir, kami fokus pada kehidupan kami sendiri. Arif bekerja keras di kantornya, sementara aku membantunya dengan pekerjaan rumah dan sesekali mencari tambahan penghasilan. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Setiap malam kami duduk bersama di ruang tamu kecil kami, bercerita tentang harapan-harapan masa depan. Kadang-kadang, kami tertawa membayangkan apa yang akan dikatakan keluargaku jika mereka melihat kami suatu hari nanti berhasil. Namun, ada satu hal yang tetap mengganggu pikiranku, rasa bersalah. Aku merasa bersalah karena telah menikahi Arif yang harus menanggung semua hinaan keluargaku. Seharusnya, sebagai seorang istri, aku bisa membela suamiku lebih baik lagi. Tapi aku juga sadar, aku tak bisa melawan arus keluargaku sendiri. Mereka terlalu keras kepala, dan aku terlalu lelah untuk terus berdebat dengan mereka. Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, Arif tiba-tiba berkata, "Ran, aku punya ide. Bagaimana kalau kita coba lagi tahun ini? Pulang ke kampung, halaman?" Aku langsung menggeleng cepat. "Tidak, Rif. Aku tak mau mengalami semua itu lagi. Kita sudah cukup menderita, kan?" Arif tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi mungkin inilah saatnya kita menunjukkan pada mereka bahwa kita tidak seperti yang mereka sangka. Aku sudah mulai melihat peluang besar di kantor. Kalau semuanya berjalan lancar, mungkin tahun ini aku bisa naik jabatan." Aku menatapnya dengan mata penuh harap. "Kamu serius?" "Sangat serius," jawabnya mantap. "Aku ingin membuktikan pada mereka bahwa aku bukan orang yang pantas direndahkan. Dan aku ingin kamu bangga padaku, Ran." Hatiku dipenuhi campuran antara rasa optimis dan ketakutan. Optimis karena aku percaya pada kemampuan Arif. Tapi takut karena aku khawatir keluargaku masih belum bisa menerimanya meski ia sudah berhasil. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Aku menulis surat kepada ibuku, memberitahu bahwa kami akan pulang tahun ini. Aku mencoba membuat nada surat itu netral, tanpa terlalu banyak emosi. Aku hanya menulis bahwa kami sudah lama tidak bertemu, dan kami merindukan mereka. Beberapa hari setelah surat itu sampai, ibuku membalas. Surat balasannya singkat, hanya berisi beberapa kalimat basa-basi. Namun, ada satu kalimat yang membuatku penasaran. "Kami tunggu kedatanganmu. Semoga kamu membawa kabar baik." Apa maksudnya dengan kabar baik? Apakah dia masih mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari kami? Ataukah dia hanya ingin melihat kami gagal lagi? Aku menunjukkan surat itu kepada Arif. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka berpikir apapun yang mereka mau. Yang penting, kita datang dengan kepala tegak." Hari-hari berikutnya, Arif bekerja lebih keras dari biasanya. Ia sering pulang larut malam. Tapi wajahnya selalu cerah ketika ia memberitahuku tentang proyek-proyek baru yang sedang ia kerjakan. Aku tahu, ia sedang berusaha keras untuk membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada keluargaku,
tapi juga kepada dirinya sendiri. Dan akhirnya, kabar baik itu datang. Beberapa minggu sebelum Lebaran, Arif dipromosikan menjadi manajer di kantornya. Gajinya meningkat drastis, dan ia mendapatkan bonus besar yang memungkinkan kami membeli mobil baru. Mobil yang jauh lebih mewah daripada motor tua kami dulu. Aku tak bisa menahan air mataku ketika Arif memberitahuku tentang promosi itu. "Ini hadiah untukmu, Ran," katanya sambil memelukku erat. "Untuk semua pengorbananmu selama ini." Aku menangis dalam pelukannya. Kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan. Kami akhirnya berhasil. Kami berhasil membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan semua rintangan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa gugup yang tak bisa hilang. Bagaimana reaksi keluargaku nanti? Akankah mereka menerima kami dengan tangan terbuka? Ataukah mereka akan tetap sama seperti dulu? Hari keberangkatan tiba. Arif dan aku berdiri di depan mobil baru kami, sebuah sedan mewah yang masih terlihat begitu mengkilap di bawah sinar matahari pagi. Aku menatapnya dengan takjub, seakan sulit mempercayai bahwa inilah hidup kami sekarang. 2 tahun lalu, kami hanya bisa membawa motor tua ke kampung halaman. Kini, kami berdiri di sini, siap untuk menghadapi keluargaku dengan kepala tegak. Namun, meski ada rasa bangga, hatiku tetap dipenuhi kecemasan. Apa yang akan mereka katakan? Apakah ibuku akan menyambut kami dengan senyum tulus? Ataukah dia akan tetap dingin seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku selama perjalanan. Arif tampak tenang di balik kemudi. Ia sesekali melirikku dan tersenyum, mencoba menenangkan kegugupanku. "Jangan khawatir, Ran," katanya lembut. "Apapun yang terjadi, kita sudah melakukan yang terbaik. Yang penting, kita datang dengan niat baik." Aku mengangguk pelan, tapi sulit untuk sepenuhnya meredakan ketegangan dalam diriku. Setiap kilometer yang kami tempuh semakin mendekatkan kami pada kampung halaman, dan semakin membuat jantungku berdebar kencang. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai di depan rumah orang tuaku. Suasana di halaman depan tampak ramai seperti biasa saat Lebaran. Para tetangga berkumpul, saling bersalaman dan tertawa. Namun, ketika mobil kami parkir tepat di depan pintu, semua aktivitas tiba-tiba terhenti. Semua mata tertuju pada kami, atau lebih tepatnya, pada mobil mewah yang kami bawa. Ibuku keluar dari rumah, matanya melebar saat melihat kami turun dari mobil. Kakakku, Tika, juga berdiri di belakang ibu dengan wajah penuh rasa penasaran. Para tetangga mulai berbisik-bisik satu sama lain, decak kagum terdengar dari segala arah. "Rani, Arif." Ibuku akhirnya berbicara. Suaranya terdengar ragu-ragu. "Kalian naik mobil ini?" Arif tersenyum sopan dan menjawab, "Ya, Bu. Ini hadiah atas promosi jabatan saya di kantor. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa sedikit meningkatkan taraf hidup kami." Wajah ibuku tampak bercampur antara terkejut, malu, dan mungkin sedikit iri. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam sambil menatap mobil itu dengan pandangan tak percaya. Para tetangga mulai mendekat, memberikan ucapan selamat kepada kami. Ada yang bertanya tentang harga mobil, ada yang memuji desainnya, dan ada pula yang langsung bertanya bagaimana caranya Arif bisa naik jabatan. Sementara itu, aku melihat Tika berdiri agak jauh dari kerumunan. Wajahnya tampak muram, seolah-olah ia merasa posisinya sebagai kakak yang lebih sukses, mulai goyah. Denny, suaminya, tidak terlihat di mana-mana. Aku sempat bertanya dalam hati, apakah Denny bahkan pulang tahun ini? Setelah beberapa saat berbaur dengan para tetangga, ibuku akhirnya mengajak kami masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, suasana terasa canggung. Ayah duduk di kursi panjang dengan ekspresi yang sulit dibaca, sementara ibuku tampak gelisah, bolak-balik, menatap kami dan mobil di halaman depan. "Jadi, bagaimana kabarmu, Arif?" tanya ibuku akhirnya. Nada suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi nada merendahkan atau sindiran seperti dulu. Hanya ada kekakuan yang aneh. "Alhamdulillah, baik Bu," jawab Arif dengan santai.
Saya dan Rani bekerja keras selama 2 tahun terakhir. Kami berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ibuku mengangguk pelan, lalu menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat rona merah di pipinya. Tanda bahwa ia mungkin merasa malu. Aku ingin sekali bertanya padanya, apakah ia sadar betapa sakitnya kata-katanya dulu? Apakah ia menyadari bahwa hinaannya telah membuat kami menjauh selama 2 tahun? Namun, aku menahan diri. Aku tahu, ini bukan saat yang tepat untuk membahas hal itu. Kami baru saja tiba, dan aku ingin memberi kesempatan bagi keluargaku untuk menunjukkan perubahan sikap mereka. Selama acara makan siang, suasana masih terasa canggung. Tapi kali ini, tidak ada omongan pedas atau sindiran tentang Arif. Sebaliknya, ibuku tampak lebih banyak diam, sementara ayah sesekali menanyakan pekerjaan Arif dengan nada yang lebih hangat dari biasanya. Para tetangga yang ikut makan bersama kami terus memuji mobil baru kami, dan aku bisa melihat betapa ibuku merasa dilema. Di satu sisi, ia pasti merasa bangga karena putrinya memiliki suami yang berhasil. Tapi di sisi lain, ia juga pasti merasa malu karena perlakuannya dulu. Setelah makan siang, aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke halaman belakang sendirian. Aku butuh waktu sejenak untuk menenangkan pikiran. Ketika aku duduk di bangku kayu tua di bawah pohon mangga, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat Tika berdiri di sana. Wajahnya tampak canggung. "Boleh aku duduk di sini?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, dan ia duduk di sebelahku. Beberapa saat kami hanya duduk dalam diam, hingga akhirnya Tika berbicara. "Aku dengar kamu dan Arif sudah sukses sekarang, ya?" Aku tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Kami hanya bekerja keras selama 2 tahun terakhir. Tika menghela napas panjang. "Kamu tahu Denny sudah jarang pulang ke rumah. Ia bilang sibuk. Tapi aku tahu, ia hanya malas. Bahkan uang bulanan yang ia janjikan juga sering telat. Aku mulai merasa lelah, Ran." Aku menatapnya dengan rasa iba. Ternyata, kehidupan glamor yang selama ini ia pamerkan tidak seindah yang terlihat. Mungkin materi memang bisa membeli barang-barang mahal, tapi tak bisa membeli kebahagiaan sejati. "Kamu harus bicara padanya, Kak," kataku pelan. "Cinta itu bukan soal materi. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar uang." Tika mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Mungkin kamu benar. Aku hanya iri padamu, Ran. Kamu punya Arif yang selalu berada di sisimu, meski hidup kalian dulu sederhana. Sedangkan aku..." Ia tak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ingin ia katakan. Air mata mulai menggenang di matanya, dan aku hanya bisa memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan padanya. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai saingan yang sombong, tapi ternyata ia juga memiliki luka-luka tersendiri. Setelah percakapan dengan Tika di halaman belakang, aku merasa ada perubahan kecil dalam hubungan kami. Meski masih terasa canggung, aku bisa melihat bahwa ia mulai membuka diri. Mungkin inilah awal dari pemulihan hubungan kami sebagai kakak adik. Namun, tantangan sesungguhnya datang ketika malam tiba. Setelah para tamu dan tetangga pulang, keluargaku mengajak Arif dan aku duduk bersama di ruang tamu. Suasana hening menyelimuti ruangan itu. Aku bisa merasakan kegelisahan di udara. Semua orang tampak gugup, termasuk ibuku yang biasanya begitu lugas dalam berkata-kata. "Rani, Arif," kata ibuku akhirnya, memecah keheningan. "Kami ingin berbicara serius dengan kalian." Aku menatapnya dengan waspada. Apalagi yang akan dikatakannya? Apakah ini saatnya dia akan melontarkan sindiran lain atau memberikan komentar pedas seperti dulu? Ibuku melanjutkan, suaranya lebih pelan daripada biasanya. "Selama 2 tahun terakhir kami tidak bertemu kalian. Awalnya, kami pikir kalian hanya sibuk. Tapi ternyata, kalian memilih untuk tidak pulang karena apa yang kami lakukan pada Arif." Hatiku tercekat mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya ibuku mengakui kesalahannya secara langsung. Aku menoleh ke arah Arif, yang tampak tenang meski aku tahu ia juga merasa tegang.
Ibu, suaraku terdengar bergetar. Kami tidak pulang bukan karena sibuk. Kami tidak pulang karena setiap kali kami datang, Arif selalu direndahkan. Bukan hanya oleh ibu, tapi juga oleh ayah dan semua orang di sini. Bagaimana rasanya jika seseorang yang kamu cintai selalu dipandang rendah hanya karena penghasilannya belum seberapa dibanding orang lain? Ibuku tertunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Ayah hanya diam, matanya menatap lantai. Kakakku, Tika, duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, sepertinya juga tersadar akan kesalahannya. Aku tahu kami salah, Rani, lanjut ibuku. Kami hanya terlalu fokus pada materi. Kami melihat Denny dan hidup mewahnya, lalu kami bandingkan dengan Arif. Tapi kami tidak pernah benar-benar melihat usaha keras Arif untukmu. Kami minta maaf. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku tak menyangka ibuku akan mengucapkan kata-kata itu. Selama ini, aku mengira dia takkan pernah berubah. Namun, di sini dia duduk, meminta maaf dengan nada suara yang tulus. Arif kemudian angkat bicara. Bu, saya tahu niat ibu pasti baik, Bu. Tapi tolong ingatlah satu hal. Cinta itu tidak diukur dari seberapa banyak uang yang bisa diberikan. Saya mungkin dulu tidak punya banyak hal untuk diberikan pada Rani, tapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dan sekarang, alhamdulillah, saya berhasil mendapatkan promosi jabatan dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Tapi, uang dan mobil ini bukan segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kami saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Ibuku mengangguk pelan, air mata mulai jatuh dari matanya. Maafkan kami, Arif. Maafkan kami, Rani. Kami sudah salah menilai kalian. Kami hanya terlalu bangga dengan pencapaian Denny. Sampai-sampai kami lupa melihat betapa bahagianya kalian berdua. Aku tak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega, karena akhirnya keluargaku menyadari kesalahan mereka. Lega, karena Arif tidak pernah menyerah, meski harus menanggung hinaan selama ini. Dan lega karena aku masih memiliki keluarga yang mau belajar dari kesalahan mereka. Baiklah, Bu, kataku pelan. Kami menerima permintaan maaf Ibu. Tapi kami juga butuh waktu untuk membangun kembali hubungan ini. Kami tidak bisa langsung melupakan semuanya. Ibuku mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Kami mengerti, Nak. Kami akan berusaha lebih baik ke depannya. Setelah pembicaraan itu, suasana di rumah menjadi lebih hangat. Para tetangga yang datang keesokan harinya tampak kagum melihat bagaimana Arif diterima dengan hormat oleh keluargaku. Bahkan ada yang memuji ibuku karena memiliki menantu yang pekerja keras dan setia. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa keluargaku telah berubah. Ketika salah seorang tetangga bertanya tentang Denny, ibuku menjawab dengan tegas, "Denny mungkin kaya, tapi Arif jauh lebih berharga bagi kami. Dia sudah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya." Aku tersenyum mendengarnya. Kata-kata itu adalah pengakuan yang selama ini aku tunggu-tunggu. Meski perjalanan menuju rekonsiliasi masih panjang, aku tahu bahwa kami sudah mengambil langkah pertama yang besar. Hari-hari berikutnya di kampung halaman terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap keluargaku, terutama ibuku. Ia lebih sering tersenyum kepada Arif dan bahkan membantunya saat ia ingin memperbaiki atap rumah yang bocor. Namun, meski suasana tampak lebih hangat, ada satu pertanyaan besar yang masih menghantui pikiranku. Di mana Denny? Selama 2 tahun terakhir, aku hampir tidak mendengar kabar tentang kakak iparku itu. Tika juga jarang membicarakannya, dan ketika disinggung soal suaminya, ia hanya menggeleng pelan dengan ekspresi muram. Hingga akhirnya, pada hari ketiga kami di kampung, rahasia itu mulai terungkap. Suatu sore, setelah makan siang bersama, aku duduk di ruang tamu bersama keluargaku. Arif sedang berbincang dengan ayah tentang proyek-proyek baru di kantor, sementara ibuku membersihkan meja. Tiba-tiba, pembicaraan beralih ke topik yang selama ini menjadi tabu dalam keluarga, Denny. Bu, kataku pelan,
mencoba memulai percakapan. "Apa kabar, Deni? Kenapa dia tidak pulang lebaran tahun ini?" Ibuku langsung menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa bersalah. Tika, yang duduk di sudut ruangan, tampak semakin canggung. Akhirnya, ibuku angkat bicara dengan suara pelan. "Sebenarnya, Deni sudah lama tidak pulang, Rani. Dia bilang sibuk dengan pekerjaannya, tapi kami tahu itu hanya alasan. Setahun terakhir, dia hampir tidak pernah menghubungi kami atau memberikan uang untuk keluarga." Aku terkejut mendengarnya. Selama ini, aku mengira Deni adalah sosok suami sempurna yang selalu memberikan segalanya untuk Tika dan keluarga mereka. Ternyata, kenyataannya jauh berbeda. "Maksud ibu, dia benar-benar tidak pernah memberikan dukungan sama sekali?" Tanyaku, tak bisa menyembunyikan nada terkejut dalam suaraku. Ibuku mengangguk pelan. "Ya, Nak. Awalnya kami bangga karena dia memberikan uang bulanan yang cukup besar untuk Tika. Tapi setahun terakhir, uang itu tidak pernah datang lagi. Bahkan saat lebaran tahun lalu, dia hanya mengirim ucapan singkat tanpa hadiah atau apapun. Kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Tika kemudian angkat bicara, suaranya bergetar. "Dia sudah berubah, Ran. Dulu dia memang pengusaha sukses yang sering memberikan barang-barang mahal untukku. Tapi seiring waktu, dia mulai acuh tak acuh. Dia lebih sering bekerja sampai larut malam, bahkan kadang tidak pulang ke rumah. Aku merasa seperti hidup sendirian meski statusku sudah menikah." Air mata mulai menggenang di mata Tika. Aku bisa melihat betapa terluka dirinya. Selama ini, ia memamerkan kebahagiaan palsu demi menjaga harga diri di depan keluarga. Tapi kini, semua kebohongan itu runtuh. Arif, yang mendengarkan pembicaraan ini dengan tenang, akhirnya berkomentar. "Kadang-kadang, materi memang bisa menutupi banyak hal. Tapi pada akhirnya, cinta yang sejati akan selalu terlihat dari tindakan, bukan dari seberapa banyak uang yang diberikan." Ibuku mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Kami sudah salah menilai Deni. Kami pikir dia adalah suami ideal, karena memberikan segalanya untuk Tika. Tapi ternyata, dia hanya memberikan barang-barang mahal, tanpa benar-benar peduli pada keluarga." Aku merasa campuran antara kesedihan dan lega. Kesedihan karena Tika harus menghadapi situasi sulit seperti ini, tapi lega karena akhirnya keluargaku menyadari bahwa materi bukanlah segalanya. "Jadi, apa yang akan kalian lakukan sekarang?" Tanyaku pelan kun ibuku menghela napas panjang. "Kami tidak tahu, Nak, tapi yang pasti, kami sudah belajar dari kesalahan kami. Kami tidak akan lagi menilai seseorang hanya dari materi. Kami akan berusaha lebih baik ke depannya." Pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Aku bangun lebih awal dan mendapati ibuku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang terpajang di dinding. Wajahnya tampak murung, seolah-olah ada beban besar yang menghimpit hatinya. Aku menghampirinya dengan langkah pelan, tak yakin apakah aku harus mengganggunya atau tidak. "Bu?" panggilku pelan. Ibuku menoleh ke arahku, matanya sedikit basah. "Oh, Rani, kamu sudah bangun?" Aku mengangguk dan duduk di sampingnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa bahwa ia ingin bicara. Mungkin tentang sesuatu yang penting. "Ada apa, Bu?" tanyaku lembut. Ibuku menghela napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara pelan. "Rani, Ibu sudah memikirkan semuanya selama 2 tahun kalian tidak pulang. Ibu sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan besar terhadap Arif dan juga terhadapmu." Hatiku berdebar mendengarnya. Aku tahu bahwa ibuku sudah meminta maaf sebelumnya, tapi sepertinya kali ini ia ingin membuka sesuatu yang lebih dalam. "Ibu selalu merasa iri melihat hubunganmu dengan Arif," lanjutnya. "Kalian saling mencintai meski hidup kalian sederhana. Kalian bahagia tanpa perlu bergantung pada materi. Sedangkan Tika, ya, Deni memberikan segalanya untuknya. Tapi ibu tahu bahwa Tika tidak benar-benar bahagia." Aku hanya diam, mendengarkan setiap kata-katanya dengan penuh perhatian. Ini adalah pertama kalinya ibuku begitu terbuka tentang perasaannya. "Ibu cemburu melihat kebahagiaanmu, Rani," katanya sambil menundukkan kepala.
Kami selalu ingin yang terbaik untukmu, tapi ternyata kami justru membuatmu menderita. Kami menyakiti Arif hanya karena penghasilannya belum seberapa dibanding Denny. Padahal, Arif adalah orang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Dia adalah suamimu yang sebenarnya peduli padamu, bukan sekadar memberikan barang-barang mahal seperti Denny. Air mata mulai menggenang di mata ibuku. Dan sekarang, setelah melihat semua pencapaian Arif, ibu merasa malu. Ibu malu karena telah salah menilai dia. Ibu malu karena telah membanding-bandingkannya dengan Denny, yang ternyata tidak lebih dari sekadar pria materialistis. Aku tak bisa menahan air mataku sendiri. Kata-kata ibuku terasa begitu menyayat hati. Aku tak menyangka bahwa selama ini ia menyimpan perasaan seperti ini. Bu, ucapku pelan, suaraku bergetar. Kenapa ibu tidak pernah bicara seperti ini sebelumnya? Kenapa ibu selalu menilai Arif hanya dari materi? Ibuku tersenyum getir. Karena ibu bodoh, nak. Ibu terlalu bangga dengan pencapaian orang lain sampai-sampai ibu lupa melihat betapa berharganya Arif bagimu. Ibu hanya melihat materi, tanpa memahami arti cinta sejati. Percakapan itu berlanjut hingga beberapa jam kemudian. Ibuku mengakui bahwa ia sering membanding-bandingkan Arif dan Denny bukan hanya karena materi, tapi juga karena rasa iri terhadap kebahagiaanku. Ia melihat bagaimana aku selalu tersenyum bersama Arif, meski hidup kami sederhana. Sedangkan Tika, meski memiliki segalanya, sering mengeluh tentang Denny yang egois dan acuh tak acuh. Tika tidak pernah bilang apa-apa kepada kami, kata ibuku. Tapi ibu tahu, dia tidak bahagia. Dia hanya membohongi dirinya sendiri demi mempertahankan harga diri di depan keluarga. Aku mengangguk pelan. Ya bu, itulah yang aku rasakan selama ini. Hidup yang glamor tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang penting adalah bagaimana kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Ibuku mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Ibu akan berusaha lebih baik ke depannya, Rani. Ibu tidak akan lagi menilai seseorang hanya dari materi. Ibu akan belajar untuk melihat cinta sejati yang ada di antara kalian. Setelah percakapan itu, aku merasa lega. Meskipun luka-luka masa lalu masih ada, aku tahu bahwa ibuku benar-benar ingin berubah. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan uang atau barang mewah. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Apakah Tika juga siap untuk menghadapi kenyataan tentang Denny? Apakah ia akan berani memperjuangkan kebahagiaannya sendiri? Beberapa hari kemudian, Tika akhirnya membuka diri kepadaku. Kami duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang, tempat yang menjadi saksi banyak pembicaraan penting selama beberapa hari terakhir. Ran, katanya pelan. Aku ingin bercerita sesuatu padamu. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Apa, Kak? Tika menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Denny sudah jarang pulang ke rumah. Bahkan ketika dia pulang, dia hanya tidur di kamar dan tidak mau bicara denganku. Dia lebih sering bekerja sampai larut malam, dan aku merasa seperti hidup sendirian meski statusku sudah menikah. Aku meraih tangannya dan memberikan dukungan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tika menundukkan kepala, air mata mulai jatuh dari matanya. Aku ingin mengakhiri semua ini, Ran. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Aku butuh kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan palsu yang hanya didasarkan pada materi. Aku memeluknya erat. Kamu harus berani, Kak. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan sejati. Cinta itu bukan soal materi, tapi soal bagaimana seseorang memperlakukanmu dengan hormat dan kasih sayang. Tika mengangguk pelan. Aku tahu, Ran, tapi aku takut. Aku takut menghadapi kehidupan tanpa Denny. Jangan takut, Kak, kataku dengan nada mantap. Kamu punya keluarga yang akan selalu mendukungmu. Dan kamu punya aku yang akan selalu ada di sisimu. Tika tersenyum tipis, lalu menghapus air matanya. Terima kasih, Ran. Kamu benar. Aku harus berani mengambil langkah pertama. Hari-hari terakhir di kampung halaman berlalu dengan perasaan campur aduk. Aku merasa lega, karena keluargaku akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi juga sedih karena Tika harus menghadapi keputusan sulit dalam hidupnya.
Meski demikian, aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru bagi kami semua. Sebelum kami pulang ke rumah, ibuku meminta waktu untuk bicara empat mata denganku. Kami duduk di ruang tamu yang sepi, sementara Arif dan ayah sedang berbincang di halaman depan. Wajah ibuku tampak penuh ketulusan, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar memahami niat baiknya. "Rani," katanya pelan, "Ibu minta maaf sekali lagi atas semua yang sudah ibu lakukan padamu dan Arif. Ibu tidak akan bisa memperbaiki masa lalu, tapi ibu berjanji akan berusaha lebih baik ke depannya." Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatinya. "Bu, aku sudah memaafkan ibu. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, aku butuh waktu untuk benar-benar melupakan semuanya. Ini bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang tindakan." Ibuku mengangguk pelan. "Ibu mengerti, Nak. Ibu tidak akan memaksamu untuk langsung mempercayai kami sepenuhnya. Yang penting, kita mulai dari awal, langkah demi langkah." Aku merasakan ada kehangatan di dalam hatiku mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hubunganku dengan keluarga mulai menemukan jalan menuju rekonsiliasi. Aku tidak bisa menghapus semua luka yang telah tercipta, tapi setidaknya aku bisa memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar telah berubah. Ketika kami bersiap untuk pulang, suasana di halaman depan penuh dengan rasa haru. Ibuku memelukku erat, matanya basah oleh air mata. "Jaga dirimu baik-baik, Rani, dan tolong, jangan lupa untuk sering-sering pulang. Kami merindukanmu." Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Aku memeluknya balik, mencoba menahan air mataku sendiri. Ayah juga ikut mengucapkan selamat jalan dengan senyum hangat, sesuatu yang jarang kulihat selama bertahun-tahun. Bahkan Tika, yang biasanya canggung, memelukku erat dan berbisik pelan, "Terima kasih, Ran, kamu selalu ada untukku." Arif tampak tenang di balik kemudi mobil. Ia tersenyum kepadaku saat aku masuk ke dalam mobil. "Siap pulang?" tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah keluargaku yang masih berdiri di halaman. Mereka melambaikan tangan, wajah mereka penuh harap. Dalam hati, aku berdoa agar perubahan ini bukan hanya sementara, tapi benar-benar menjadi awal yang baru bagi kami semua. Selama perjalanan pulang, aku duduk diam di kursi penumpang, memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela. Pikiranku melayang pada semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Aku merasa lega, tapi juga waspada. Aku tahu bahwa rekonsiliasi ini tidak akan mudah. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi, baik dalam hubunganku dengan keluarga, maupun dalam cara mereka memandang Arif. Namun, satu hal yang pasti, aku dan Arif sudah melewati ujian terberat dalam hidup kami. Kami berhasil membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan materi. Arif adalah suamiku yang setia, pekerja, keras, dan selalu mendukungku dalam setiap keadaan, dan aku bangga menjadi istrinya.